Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto. Yang kali ini saya akan menambahkan materi pada mata kuliah teori kepribadian. Pada video kali ini saya akan menambahkan materi pada teori ilmiah, sehingga kita sudah mulai masuk pada teori ilmiah. Salah satu di antaranya adalah kita akan mempelajari mengenai teori Sigmund Freud. Secara singkat saja mengenai latar belakang Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Frankfurt. Kemudian sejak usia 4 tahun, Sigmund Freud berpindah ke Wina. Nah, singkat cerita, kemudian Sigmund Freud berkuliah, menyelesaikan studinya di Wina. Sigmund Freud kemudian mengenalkan dua metode yang ini menjadi dasar dalam teori yang akan dipelajari. Dua metode tersebut adalah yang pertama, metode hipnosis, kemudian yang kedua adalah metode asosiasi bebas. Pada metode hipnosis yang digunakan menjadi dasar untuk penanganannya pada kliennya pada saat itu adalah pada klien dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman traumatis. Sedangkan pada asosiasi bebas dianggapnya juga klien memiliki pengalaman yang belum selesai. Kita akan membahas masing-masing metodenya, yaitu hipnosis dan asosiasi bebas, dan nanti kita tambahkan satu metode yang juga sebenarnya dikenalkan oleh Sigmund Freud, yaitu mengenai analisis mimpi. Yang pertama, pada metode hipnosis, pengalaman traumatis pada individu itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengungkap pada kondisi atau keadaan yang tidak sadar. Oleh sebab itu, pasien dihipnosis agar kembali kepada alam yang berada di kondisi tidak sadar tadi. Dengan pasien dihipnosis pada kondisi yang dianggap Freud adalah kondisi tidak sadar, diharapkan memunculkan pengalaman-pengalaman traumatis. Pada metode yang kedua, yaitu asosiasi bebas, pengalaman traumatis pada individu itu dapat diungkap dalam kondisi atau dalam keadaan yang sadar. Pada metode asosiasi bebas, individu yang di sini sebagai klien diminta untuk mengungkap segala yang terlintas dalam pikirannya yang pada saat itu diungkap dan digali mengenai pengalaman-pengalaman yang bersifat traumatik. Kemudian pada metode yang ketiga, Freud juga mengenalkan metode analisis mimpi. Pada analisis mimpi, isi mimpi merupakan simbol dari keinginan atau pengalaman seorang individu yang ditekan atau direpress dalam keadaan tak sadar. Oleh sebab itu, mimpi sebagai jalan utama untuk menuju ke alam ketidaksadaran yang dapat mengungkap hal-hal yang bersifat traumatis tadi. Dengan mimpi, maka kita bisa mengungkap hal-hal yang direpress atau ditekan pada kondisi ketidaksadaran, terutama pada pengalaman-pengalaman yang bersifat traumatis. Tiga metode tersebut adalah tiga metode yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang kemudian diidentikan dengan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama ada hipnosis, kemudian kedua asosiasi bebas, dan yang terakhir adalah analisa mimpi. Kemudian dari tiga metode tersebut dijelaskan oleh Sigmund Freud bahwa pengalaman-pengalaman traumatis itu berada di kondisi atau berada di alam ketidaksadaran. Sigmund Freud menjelaskan ada alam yang terbagi menjadi tiga dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah alam tak sadar, kemudian yang kedua alam prasadar, dan yang ketiga adalah alam sadar. Ketika kita membahas pengalaman-pengalaman traumatis pada tiga metode yang sebelumnya, itu berarti bahwa sebenarnya kita sedang berbicara tiga alam yang ada pada tubuh manusia. Dan yang dijelaskan misalnya pada ketiga metode tersebut kebanyakan berada pada alam yang pertama, yaitu alam tidak sadar. Alam tak sadar ini terletak di bagian yang paling bawah. Ketika kita gambarkan seperti gunung es, kemudian ada pembagian alam tak sadar, alam prasadar, kemudian alam sadar. Tentunya alam tak sadar itu terletak di paling bawah, kemudian prasadar sebagai pengantar dari
tidak kesadaran menuju ke kesadaran, dan yang paling atas yang terlihat perilaku-perilaku yang dapat diamati, yang dapat dilihat, maka itu berada pada alam kesadaran. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Pada alam ketidaksadaran, berarti yang letaknya di paling bawah, ini merupakan alam yang di dalamnya mengandung ide-ide yang ditekan atau direpress tadi. Bahan-bahan yang ada di alam tidak sadar biasanya akan diingat kembali melalui alam prasadar sebagai sensor. Apabila sensor ini tidak berdaya, maka bahan-bahan yang terpendam pada alam ketidaksadaran ini tadi bisa berupa pengalaman traumatis atau pengalaman-pengalaman yang tidak diinginkan karena direpress tadi, maka akan muncul ke alam kesadaran di alam yang paling atas ya, berupa perilaku-perilaku ataupun gejala-gejala neurotik ataupun gejala-gejala kecemasan. Oleh sebab itu, pada teorinya Sigmund Freud, perilaku-perilaku yang dimunculkan individu pada kondisi kenyataan ada kaitannya pada kondisi yang direpress pada alam ketidaksadaran, dan itu biasanya adalah perilaku-perilaku kecemasan. Nah, Sigmund Freud kemudian juga dikenal bahwa dasar teorinya adalah juga mempelajari gejala-gejala perilaku yang sifatnya adalah kecemasan ataupun neurotik ataupun anxiety. Yang kedua adalah alam prasadar. Nah, alam prasadar ini dapat dicapai oleh dua alam yang ada di bawah dan ada di atasnya, yaitu dapat dicapai oleh alam ketidaksadaran dan juga dapat dicapai oleh alam kesadaran. Alam ini adalah alam yang terbentuk pada saat individu belum lahir. Artinya, alam ini dapat berkembang pada masa anak-anak. Alam ini bertujuan untuk menghambat insting-insting ataupun dorongan-dorongan agar bekerja sesuai dengan norma yang ada di luar atau yang ada di alam kesadaran. Sehingga ketika tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekitar individu itu, maka alam ini sedang bekerja untuk menghambat adanya dorongan-dorongan yang sifatnya instingtif. Contohnya, ketika dalam kondisi situasi yang ramai, insting ini akan bekerja untuk menghambat insting atau dorongan sifatnya seksual. Ataupun contoh yang kedua, misalnya ketika situasi sedang di kelas dan seorang dosen sedang menjelaskan penjelasan materi, maka insting ini sedang bekerja untuk menghambat dorongan yang sifatnya rasa lapar, karena itu tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan pada alam yang terakhir, di mana alam ini justru letaknya di yang paling terlihat, alam yang dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena alam ini disebut sebagai alam kesadaran, merupakan alat penyerap rangsang dari dunia luar, sehingga individu itu menjadi individu yang sadar. Maka perilaku-perilaku yang ditunjukkan pun adalah perilaku-perilaku yang disadari. Dia ingin makan, maka dia menyadari secara penuh dia sedang makan. Maka situasinya adalah situasi yang memang memperbolehkan dia untuk makan. Kemudian selanjutnya, tiga alam itu adalah sebenarnya tiga alam yang akan membentuk bagian inti pada tubuh manusia. Oleh Freud dijelaskan sebagai struktur kepribadian. Maka alam tadi sebagai wadahnya, dan di dalamnya itu ada tiga struktur yang sedang berkembang. Nah, tiga struktur ini berlokasi di alam yang berbeda-beda. Oleh Freud dijelaskan struktur yang pertama adalah id atau das es, itu terletak pada alam ketidaksadaran. Sedangkan struktur kepribadian yang kedua, ego atau das ich, terletak pada sebagian di alam kesadaran dan sebagian terletak di alam prasadar. Kemudian struktur kepribadian yang ketiga adalah superego atau das Ober-Ich, terletak pada sebagian alam prasadar dan juga terletak di sebagian alam kesadaran. Kemudian kita akan belajar satu persatu mengenai struktur kepribadian tadi. Yang pertama adalah id. Id merupakan sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan, terutama naluri bawaan yang sifatnya adalah biologis, misalnya berupa nafsu,
kemudian dorongan dan insting, terutama bawaan biologis seperti nafsu dan dorongan emosi. Id merupakan sistem yang menyediakan atau menyalurkan energi pada sistem-sistem yang lainnya, sehingga id ini adalah tempat energi terbesar di mana berfungsi akan menyalurkan energi tersebut kepada sistem yang lainnya, yaitu baik itu superego ataupun pada ego. Oleh sebab itu, id tidak bisa mentolerir penumpukan energi yang bisa atau yang justru meningkatkan adanya tegangan-tegangan pada individu itu. Tegangan ini tentunya adalah pengalaman yang sifatnya tidak menyenangkan atau yang traumatis tadi. Sumber energi yang menyebabkan ketegangan tadi dapat bersumber dari dua, yaitu misalnya pada stimulus dari luar berupa suhu, cahaya, bunyi, sedangkan sumber yang dari dalam berupa rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa kantuk. Oleh sebab itu, id berusaha untuk mengembalikan kondisi pada kondisi yang sebelumnya, yaitu kondisi yang menyenangkan yang jauh dari kondisi ketegangan, yaitu rasa-rasa yang melegakan atau hal-hal yang menyenangkan. Oleh sebab itu, id dikenal sebagai the pressure principle, merupakan struktur kepribadian dengan prinsipnya adalah berusaha menyenangkan atau melegakan dari ketegangan-ketegangan yang dimunculkan. Nah, karena id ini bekerjanya sesuai prinsip untuk menyenangkan atau prinsip kesenangan, maka id mempedulikan apapun yang ada pada kondisi kenyataan, sehingga terkadang id tidak mampu menghambat atau mengawasi hal-hal yang ada pada dorongan-dorongan ataupun insting-insting ataupun nafsu. Nah, dalam kondisi yang tertekan, biasanya nafsu-nafsu atau dorongan-dorongan yang ditahan tadi akan muncul dalam alam kesadaran. Oleh Freud itu digambarkan bahwa individu yang bersangkutan sedang mengalami kecemasan. Id adalah struktur kepribadian yang terbentuk pada waktu lahir. Oleh sebab itu, perkembangannya membutuhkan orang lain. Ketika kita tarik dan kita pelajari bahwa ketika berkembangnya struktur id ini, maka membutuhkan rangsangan-rangsangan dari individu yang ada di luarnya ataupun keluarga-keluarga yang ada di dekatnya. Selanjutnya, pada struktur kepribadian yang kedua, yaitu ego. Ego terbentuk karena adanya hasil kontak dengan dunia luar atau dengan dunia kesadaran. Nah, ego dipandang sebagai aspek eksekutif di mana ego ini berfungsi mengontrol jalan yang akan ditempuh untuk memilih objek ataupun memilih kebutuhan-kebutuhan yang akan dimunculkan di kehidupan atau di alam kesadaran. Oleh sebab itu, struktur kepribadian ego itu bertindak berdasarkan prinsip realitas atau reality principle, karena mendasarkan apa yang akan dimunculkan pada alam kesadaran. Karena bekerja dengan prinsip realitas, maka ego harus menjembatani antara pertentangan-pertentangan dari struktur kepribadian id, superego, dan apa yang ada di dunia kesadaran atau keadaan sadar. Karena adanya pertentangan-pertentangan ini, maka rentan menimbulkan ketegangan pada individu. Maka ego sebagai pemelihara kelangsungan yang ada pada individu, ego memiliki sistem pertahanan untuk mencegah adanya ketegangan tadi yang disebut sebagai sistem pertahanan ego atau mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism. Ego akan mendapatkan energi dari struktur kepribadian yang sebelumnya, yaitu id. Bila dirasa dapat dipercaya, maka akan diteruskan ke struktur kepribadian yang selanjutnya pada alam kesadaran. Akan tetapi, ketika energi ini tidak dapat dipercaya oleh ego, maka akan ditarik kembali untuk berada pada alam yang sebelumnya, yaitu alam ketidaksadaran. Ego terbentuk pada individu sekitar usia 1 tahun, sehingga hal ini dapat membedakan diri dengan lingkungan
di luarnya. Akan tetapi, seperti di struktur kepribadian yang sebelumnya, maka 5 tahun kehidupan awal itu sangat penting untuk membentuk struktur kepribadian. Dalam hal ini adalah struktur kepribadian yang kedua, yaitu ego. Sedangkan pada struktur kepribadian yang ketiga adalah superego. Superego sebagai aspek sosiologis, aspek-aspek yang mengandung moralitas, yang berkaitan dengan baik buruknya seseorang atau pantas atau tidaknya sesuai dengan norma atau nilai-nilai aturan yang ada di sekitarnya atau yang ada di alam sadar. Oleh sebab itu, pada struktur kepribadian superego ini terbentuk melalui internalisasi dari nilai-nilai ataupun aturan-aturan dari berbagai sejumlah figur atau peran atau orang-orang yang berperan yang ada di sekitarnya. Ketika individu itu tumbuh dalam 5 tahun kehidupan awal tidak ada nilai-nilai, maka superego ini pun tidak berkembang dengan semestinya. Karena superego berkaitan dengan nilai-nilai konsep-konsep moralitas baik dan buruk yang dianut individu dalam rangka untuk memunculkan perilaku dalam alam kesadarannya. Pada struktur kepribadian superego, dalam bekerjanya menganut prinsip kesempurnaan atau prinsip moralitas, di mana fungsi pokoknya adalah yang pertama, merintangi impuls-impuls atau dorongan-dorongan id, terutama dorongan-dorongan seksual dan dorongan agresif agar tidak bertindak melanggar etika atau norma. Sedangkan fungsi yang kedua adalah mendorong ego agar mengejar hal-hal yang sifatnya realita. Superego ini terbentuk pada individu pada usia 5 hingga 6 tahun. Dari 3 struktur kepribadian yang telah kita pelajari secara singkat, maka sebenarnya teori ini pun berguna dalam hal perkembangan individu. Maka tidak bisa dipisahkan ketika kita belajar terbentuknya kepribadian dan perkembangan individu itu sendiri. Ketika belajar struktur kepribadian yang ada pada manusia, maka tidak bisa dipisahkan juga kita sedang belajar bagaimana manusia itu sedang berkembang. Dalam proses pembentukan struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran dari orang yang ada di sekitarnya, terutama orang tua dan keluarga, dalam proses pembentukan di setiap strukturnya. Yang pertama, struktur kepribadian id, misalnya, maka di dalamnya, karena terdapat prinsip-prinsip dorongan atau hal-hal yang ingin dipuaskan, ini masih dianggap wajar ketika individu hingga usia 1 tahun adalah memunculkan perilaku-perilaku yang ingin disenangkan atau berupa prinsip-prinsip untuk tercapainya dorongan-dorongan atau nafsu yang ada dalam dirinya. Akan tetapi, kemudian beranjak pada usia yang selanjutnya, di mana ini akan membentuk struktur yang kedua, yaitu ego, pada usia 1 tahun, diharapkan orang-orang yang ada di sekitar, terutama orang tua dan keluarga, adalah membantu individu untuk bisa memunculkan struktur kepribadian egonya, yaitu berlandaskan pada prinsip realitas. Sudah tidak lagi mengejar yang ada pada dorongan-dorongan atau nafsu, akan tetapi sudah didasarkan pada bagaimana kondisi realitas yang harus ditunjukkan oleh perilaku individu itu. Kemudian pada struktur kepribadian yang terakhir adalah superego, di mana ini terbentuk pada usia 5-6 tahun. Artinya pada usia 5-6 tahun, individu atau berarti pada usia anak-anak perlu untuk diajarkan mengenai norma-norma dan aturan-aturan atau nilai-nilai kedisiplinan, di mana ini akan berguna pada kehidupan dia kelak, bahwa tidak semuanya prinsip-prinsip berupa dorongan yang ada di id itu sepenuhnya terpenuhi. Karena ketika kita harus bekerja sesuai dengan kondisi realitanya, maka kita bekerja juga sesuai dengan moralitas atau nilai-nilai yang harus kita utamakan dalam kehidupan. Ketika 3 struktur ini seimbang, maka ego pun bekerjanya juga secara lancar, dapat merintangi pertentangan yang ada pada id dan superego tadi. Akan tetapi, ketika terjadi pertentangan antara id dan superego, id atau di dalamnya terdapat dorongan yang ingin muncul, sedangkan superegonya tidak mampu memendam atau nilai-nilai ini tidak mampu memberikan penguat sehingga id-nya muncul, maka ego memunculkan
sistem pertahanan atau defense mekanisme ego. Oleh sebab itu, ketika seimbang tadi, ego dan super ego bekerjanya secara seimbang, secara beriringan, dapat dikendalikan oleh ego, dan juga ada nilai-nilai yang ada pada diri individu itu, kemudian di bawahnya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang bisa didorong, maka yang dimunculkan adalah perilaku dalam realitas yang sesuai dengan stimulus yang ada di lingkungan. Jika kita bisa tarik kesimpulan, maka sebenarnya kita sedang belajar mengenai bagaimana metode yang dikenalkan oleh Sigmund Freud, sehingga ini mengarahkan pada pembagian alam atau lokasi yang ada pada tubuh manusia, yaitu alam ketidaksadaran, prasadar, dan kesadaran. Kemudian di dalam 3 alam ini terbentuk 3 struktur kepribadian pembentuk dari bagaimana kepribadian individu itu sendiri, yaitu struktur kepribadian id, ego, dan super ego. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.